pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu bahwa kasih atau cinta kita dalam hati kita bisa menjadi beku, bisa menjadi dingin, dan akhirnya nanti ditinggalkan. Ini berbahaya untuk kita. Itu sebabnya mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan dengan baik dan menangkap maksud firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama sekarang. Kami berdoa supaya Tuhan buka hati kami, tolong hati kami, supaya kami berhadapan dengan tantangan dan masalah dalam hidup kami. Kasih kami kepada Tuhan dan sesama tidak pernah menjadi dingin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Matius 24 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Ini konteks firman Tuhan ini di akhir zaman. Di atas dikatakan bangsa melawan bangsa, kemudian orang tua menyerahkan anaknya, anaknya menyerahkan orang tuanya untuk dianiaya. Coba sudah bisa bayangkanlah itu. Ini konteks memang akhir zaman. Tetapi saya satu kali sungguh terkejut saudara sekalian melihat iklan di koran. Saya langganan koran di rumah ini. Saya melihat iklan di koran. Aduh, putus hubungan keluarga judulnya. Dan keluarga itu mengatakan, kami orang tua yang namanya ini menyatakan putus hubungan dengan anak kami yang namanya ini. Sekarang kami tidak ada hubungan apapun, dan apapun perbuatannya tidak ada kaitannya dengan kami sebagai keluarga. Hati saya tersentuh saudara sekalian. Mengapa? Oleh karena sampai sebegitukah kondisinya sehingga orang tuanya memutus hubungan dengan anak kandungnya sendiri. Kemudian saya pernah mengenal satu keluarga di mana anak itu, saudara sekalian, kalau tidak salah waktu itu masih SMP anak itu, mencuri televisi, mencuri barang berharga dari rumahnya, dia jual,
untuk hidup suka-suka, saudara sekalian. Demikian pula apa yang terjadi, anak itu kemudian mencuri barang jualan orang tuanya. Sungguh mengerikan, ya. Dan akhirnya orang tuanya mengusir dari rumah, dan kemudian dia menjadi tukang parkir di satu tempat di kompleks pertokoan di satu tempat di Batam di sini. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan kita, tadi karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih orang kebanyakan akan menjadi dingin. Ya. Jadi dia mendadaknya dingin? Enggak. Dia mulai dari apa? Dia mulai dari menjadi suam-suam kuku tadi yang hangat, dan kemudian lama-kelamaan makin dingin, akhirnya membeku. Ini sebenarnya kata di sini ayat, kasih orang, kebanyakan orang menjadi membeku seperti es batu. Ya, baik. Kalau itu dibiarkan, mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Nanti sudah akan terkejut mendengar firman Tuhan ini. Ya, Wahyu pasalnya yang kedua. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Surat kepada jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Cinta mula-mula kepada Yesus sudah mereka tinggalkan. Nah, ini juga begitu. Tidak serta-merta kemudian kasih itu bisa ditinggalkan. Tetapi mulai dengan sedikit bergeser, sedikit makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Saya tahu cinta mula-mula kepada Yesus itu ya, ketika engkau baru bertobat, baru terima Yesus, baru dilepaskan dari kutuk, waktu itu engkau cinta kepada Yesus, tidak ada duanya. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk sadar benar bahwa apa? Bahwa berhati-hati bila engkau sudah mulai renggang hubunganmu dengan Yesus. Misalnya, contohnya ialah biasanya orang kalau dia mulai tidak ibadah 1 minggu, tidak ibadah 2 minggu, tidak ibadah 3 minggu, tidak ibadah 4 minggu, maka dia mau kembali lagi ke gereja, dia merasa malu. Apa yang buat itu? Iblis. Ya. Oleh sebab itu hati-hati kita dengan sikap kita terhadap gereja, terhadap ibadah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik untuk kita semua yang firman Tuhan sampaikan dari surat Roma pasalnya yang ke-12, saudara sekalian. Kalau engkau dibaharui oleh Tuhan, maka engkau akan mengalami seperti ini. Saudara perhatikan ayat yang Roma 12 ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, maaf. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Bagaimana menghangatkannya? Itu kita harus lebih rajin lagi ke gereja, lebih rajin lagi baca Alkitab, lebih rajin lagi bersungguh-sungguh hidup dengan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita, kehidupan rohani kita, dan melalui itu kita terus dihangatkan. Jangan sempat beri kesempatan untuk cinta kita kepada Yesus dan kepada sesama menjadi kendor atau menjadi suam-suam kuku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Jamah hati kami semua supaya jangan sampai menghadapi karena tantangan dan persoalan hidup ini, kasih kami kepadamu menjadi dingin, kasih kami kepada sesamamu menjadi membeku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.